Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Pesta Keluarga Kudus berdasarkan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Tema renungan: meneladani keluarga kudus dari Nazaret. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang sepasang suami istri yang cukup beradab. Pada suatu hari, ketika memasuki ruangan makan, mereka mendapati ruang makan itu sangat kotor dan tercium bau air kencing. Sementara itu, di sudut meja makan nampak seorang wanita tua yang tidak lain adalah ibunda dari laki-laki itu. Ketika sang suami memperhatikan hal itu, dia mulai marah-marah. Keesokan harinya, dia memberitahukan istrinya supaya ibunya diantar ke panti jompo. Kendati ditentang oleh istrinya, namun sang suami telah bulat tekadnya untuk mengantarkan mama kandungnya ke rumah jompo karena mereka tidak mau repot. Setelah ibunya pergi ke panti jompo, sang suami mulai membenahi kamar ibunya. Kebetulan di bawah kasur, dia menemukan catatan harian ibunya yang berjudul "Putraku, Buah Hatiku". Dia duduk lesu dan mulai membaca tulisan ibunya. "Aku melahirkan putraku biar terasa sakit dan bermandi darah. Aku bangga bisa punya anak. Ya, aku bangga bisa berjuang tanpa suami yang telah mendahului aku. Aku rawat dengan cinta. Aku besarkan dengan kasih. Aku sekolahkan dengan air mata. Aku hidupi dia dengan cucuran keringat. Ku ingat suatu kali ketika ku bawa dia ke klinik untuk imunisasi. Tiba-tiba di atas angkot dia menangis. Lalu kubuka kancing blus dan menyusui dia. Aku tidak malu sedikit pun. Bahkan kemudian tiba-tiba dia mengencingi aku. Biarlah. Tiba-tiba dia batuk kecil, muntah dan membasahi rokku. Hari itu terasa indah bagiku. Biarpun aku basah oleh kencing dan muntahannya, aku tersenyum bangga sekali." Sambil membaca surat itu, air mata sang suami mulai meleleh turun. Hatinya terasa perih dan dadanya mulai sesak. Tiba-tiba dia berteriak keras, meraung-raung memanggil ibunya. "Ibu, ibu!" Sambil berdiri setengah berlari ke garasi. Istrinya kaget melihat ulah suaminya dan bertanya, "Kenapa, Pak? Ada apa?" Terisak dia menjawab, "Aku harus bawa kembali ibuku." Tiba-tiba telepon berdering dan diterima oleh istrinya. Terdengar suara dari seberang telepon, "Bapak dan Ibu harus segera datang ke panti jompo sekarang juga." Mereka buru-buru ke pantai jompo. Setiba di pantai jompo, seorang dokter tengah menangani ibu tua yang sedang sekarat itu. Sang suami berteriak histeris sambil menangis. Sang ibu berusaha memeluk kepala anaknya dan berbisik sendu, "Anakku, ibu bangga punya anak seperti kamu. Seluruh cinta dan kasihku hanya untuk kamu." Setelah itu, sang ibu menghembuskan nafas yang terakhir. Anak itu menangis histeris dan meminta maaf, tetapi sudah terlambat. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, ungkap pepatah Melayu.
Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan pesta keluarga kudus, teladan bagi semua keluarga Kristiani. Mengapa keluarga kudus dari Nazaret harus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga Kristiani? Alasannya adalah karena seluruh hidup dari keluarga kudus dari Nazaret berpusat pada Yesus. Hal itu kita bisa lihat dari kisah-kisah Injil tentang masa kecil Yesus. Mungkin hal inilah yang hendaknya kita teladani sebagai keluarga-keluarga Kristiani, yakni menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita di dalam keluarga. Dengan kata lain, sebagai keluarga-keluarga Kristiani, kita hendaknya tidak boleh mengabaikan persekutuan kita dengan Yesus melalui doa-doa, melalui penerimaan sakramen-sakramen. Penelitian ilmu sosial menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara penghayatan kehidupan keagamaan dengan kebahagiaan hidup perkawinan dan berkeluarga. Semakin kuat penghayatan kehidupan keagamaan suami istri, maka semakin tinggi pula tingkat kebahagiaan keluarga itu. Itulah sebabnya tepatlah apa yang dikatakan oleh Pater Peyton, seorang promotor doa Rosario dari Amerika Serikat, yang mengatakan, family that prays together stays together. Keluarga yang berdoa bersama akan tetap tinggal bersama-sama atau akan tetap berkanjang. Saudara-saudari terkasih, suami di dalam cerita tadi gagal menjaga keutuhan keluarga karena dia lebih mengutamakan materi dan gengsi ketimbang kasih yang tulus dan penuh pengorbanan terhadap semua anggota keluarga, termasuk ibu kandungnya sendiri. Keluarga harus dibangun di atas dasar cinta kasih, dan cinta kasih mesti dibangun di atas dasar pengorbanan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya, kata Yohanes di dalam Injil. Hal seperti itulah yang dilakukan oleh keluarga kudus dari Nazaret. Dan karena itu, keluarga kudus dari Nazaret menjadi teladan untuk semua keluarga Kristiani. Semoga berkat doa keluarga kudus dari Nazaret, kita pun mampu mengikuti teladan hidup mereka dan memperoleh kebahagiaan dan sukacita di dunia ini serta di akhirat kelak. Tuhan memberkati kita. Amin.